semuanya, kembali lagi ke pembahasan kita. Kali ini mungkin aku akan bahas sesuatu yang kalian bingungkan, dimana tentang nyari judul skripsi. Sebenarnya susah atau enggak sih? Seperti yang kita tahu ya, judul skripsi itu merupakan identitas utama penelitian yang berfungsi untuk memperkenalkan topik, ruang lingkup, dan arah penelitian kepada pembaca. Nah, judul ini hal pertama yang akan dilihat oleh pembaca lain, dosen pembimbing ataupun penguji, sehingga harus menggambarkan substansi penelitian secara padat, jelas, dan menarik. Sebuah judul yang baik juga dapat membantu pembaca memahami masalah yang akan diangkat, tujuan penelitian, pendekatan atau metode yang digunakan, dan objek atau fenomena apa yang sedang diteliti. Karena judul adalah miniatur keseluruhan dari penelitian itu sendiri. Selanjutnya kita akan bahas poin penting apa sih yang harus ada di dalam judul. Yang pertama adalah spesifik dan fokus. Apa sih dimaksud dengan spesifik dan fokus? Karena judul yang baik harus berfokus pada satu topik inti dan menghindari judul yang terlalu luas karena dapat membuat penelitian itu bingung di mana lingkup yang akan diteliti itu sendiri. Misal kita akan membuat judul studi tentang zinc oxide pada kain katun. Nah, dengan judul ini tuh harus dihindari karena terlalu umum. Karena kita tidak tahu zinc oxide itu untuk apa di kain katun tersebut. Jadi, yang lebih baik adalah pengaruh variasi konsentrasi zinc oxide terhadap sifat antibakteri kain katun melalui metode spray coating. Dan ini tuh fokusnya jelas, efek variasi konsentrasi zinc oxide terhadap sifat antibakteri dengan metode yang spesifik, yaitu spray coating. Kedua adalah relevan, karena judul yang relevan menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki kontribusi ilmiah yang terarah dan sesuai bidang. Ketiga adalah variabel jelas, di mana dalam penelitian eksperimental atau dalam judul yang baik biasanya menampilkan variabel bebas yang akan dimanipulasi dan variabel terikat yang diukur. Seperti contoh yang di atas tadi, pengaruh konsentrasi zinc oxide terhadap efektivitas perlindungan UV pada kain katun. Nah, di sini itu dijelaskan bahwa variabel bebasnya adalah konsentrasi zinc oxide dan variabel terikatnya adalah efektivitas perlindungan UV. Di mana hubungan yang jelas ini membuat pembaca langsung memahami arah analisis yang akan dilakukan. Singkat dan informatif, di mana judul skripsi itu idealnya 10-15 kata dan menghindari kalimat yang panjang dan sulit dipahami. Namun, judul juga harus berisi tentang objek penelitian, variabel utama, dan metode jika penting untuk disebutkan atau metode ini ketika kalian melakukan kebaruan di sebuah metodenya. Selanjutnya, kita membahas apa aja sih yang harus dihindari dalam judul skripsi. Yang pertama adalah umum, dan luas, di mana judul yang terlalu luas tidak akan memberikan arah penelitian yang jelas dan dapat menyulitkan dalam menentukan rumusan masalah. Lalu yang kedua adalah judul terlalu panjang ataupun kompleks, di mana ketika judul terlalu panjang akan membingungkan dan tidak efektif. Yang ketiga adalah tidak konsisten, di mana peneliti mengganti arah penelitiannya tapi tidak memperbarui judul. Akibatnya apa? Judul dan isi tidak lagi sinkron. Hal ini mungkin akan menurunkan suatu kualitas keseluruhan dalam penelitian tersebut. Yang keempat adalah subjektif atau opini. Kita harus menghindari istilah yang menggambarkan opini ataupun subjektif kita sendiri. Lalu, yang terakhir adalah penggunaan akronim. Nah, cara semuanya didapatkan kesimpulan, yaitu judul yang baik itu ibarat etalase penelitian, di mana mencakup 3 pertanyaan yang mendasar, yaitu apa yang diteliti, bagaimana penelitian dilakukan, dan mengapa hal itu penting. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut dan menghindari kesalahan umum, kita dapat membuat judul yang tidak hanya menarik, tetapi juga kuat secara ilmiah dan sesuai dengan kaidah akademik. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat aku sampaikan mengenai judul skripsi yang benar dan baik. Jadi, untuk selanjutnya, mungkin kita akan membahas hal yang kalian bingungkan atau yang kalian inginkan. Boleh dengan melanjutkan di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Dadah!